membicarakan silogisme bagian pertama. Sebagaimana kita tahu bahwa silogisme adalah penyimpulan atau inferensi tidak langsung. Silogisme pengertian penyimpulan atau penarikan konklusi dengan menggunakan dua buah premis. Jadi ada dua buah premis. Dari situ kita melakukan penyimpulan atau penarikan konklusi. Apakah yang dimaksud dengan premis? Premis adalah proposisi yang digunakan untuk penarikan konklusi. Premis adalah proposisi yang digunakan untuk melakukan penarikan konklusi atau untuk melakukan penyimpulan atau inferensi. Sedangkan konklusi adalah proposisi yang menyatakan hasil inferensi yang dilakukan berdasarkan premis. Konklusi adalah proposisi yang menyatakan hasil inferensi yang dilakukan berdasarkan premis. Jadi dalam silogisme kita menjumpai proposisi yang berfungsi sebagai premis dan proposisi yang berfungsi sebagai konklusi. Proposisi yang berfungsi sebagai premis disebut juga antecedents. Antecedents, proposisi yang berfungsi sebagai premis. Sedangkan proposisi yang berfungsi sebagai konklusi dinamakan consequence. Consequence. Jadi, proposisi dalam silogisme ada yang berfungsi sebagai premis, ada yang berfungsi sebagai konklusi. Yang berfungsi sebagai premis dinamakan antecedents, yang berfungsi sebagai konklusi dinamakan consequence. Kita juga perlu melihat bahwa dalam konklusi terdapat subjek dan predikat. Predikat konklusi akan term mayor atau P. Ya, predikat konklusi P adalah term mayor, subjek konklusi atau S adalah term minor. Ekstensi atau keluasan P predikat lebih luas daripada S atau subjek. Jadi dalam konklusi terdapat subjek dan predikat. Subjek dari konklusi dinamakan juga term minor. Predikat dari konklusi dinamakan juga term mayor. Ekstensi dari predikat lebih luas daripada S subjek. Premis mayor adalah premis yang mengandung term mayor. Premis minor adalah premis yang mengandung term minor. Dan ada M, terminus medius atau term tengah adalah term yang tidak terdapat pada proposisi konklusi, tetapi ada di kedua premis. Inilah beberapa istilah yang perlu kita ketahui dan pahami kalau kita berkenalan
membicarakan silogisme. Sekarang mari kita melihat contoh-contohnya. Contoh silogisme bisa kita lihat di sini. Ada 3 proposisi. Semua manusia adalah fana. Semua cendekiawan adalah manusia. Maka konklusinya, semua cendekiawan adalah fana. Mohon maaf, tolong dikoreksi. Posisi ketiga yang berfungsi sebagai konklusi, bukan semua manusia adalah fana, tetapi semua cendekiawan adalah fana. Ini contoh silogisme. Semua manusia adalah fana, semua cendekiawan adalah manusia. Konklusi, semua cendekiawan adalah fana. Mari kita perhatikan beberapa aspek yang bisa kita gali dari silogisme atau contoh silogisme bangsa. Proposisi semua manusia adalah fana berfungsi sebagai premis mayor. Semua cendekiawan adalah manusia berfungsi sebagai premis minor. Berdasarkan kedua premis ini, kita menarik kesimpulan atau konklusi dalam proposisi yang ketiga. Konklusi, semua cendekiawan adalah fana. Dan ya, premis pertama, semua manusia adalah fana. Premis mayor. Premis kedua, semua cendekiawan adalah manusia. Ini premis minor. Premis ketiga, semua cendekiawan adalah fana, merupakan konklusi atau kesimpulan. Jadi ketika kita menjumpai sebuah silogisme yang secara niscaya terdiri dari 3 proposisi, 2 proposisi pertama adalah premis. Proposisi pertama adalah premis mayor, proposisi kedua adalah premis minor. Dari kedua proposisi premis tersebut, kita menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan atau melakukan kesimpulan. Semua cendekiawan adalah konklusi. Sekarang kita juga perhatikan aspek yang lain. Semua manusia adalah fana sebagai sebuah premis. Demikian juga semua cendekiawan adalah manusia, sebuah premis. Baik proposisi semua manusia adalah fana maupun proposisi semua cendekiawan adalah manusia dinamakan antecedents. Antecedents. Jadi premis, baik premis mayor maupun premis minor, adalah antecedents. Semua cendekiawan adalah fana sebagai kesimpulan dari 2 proposisi premis antecedents yang merupakan konsekuensi. Konklusi premis yang proposisi yang merupakan konklusi dinamakan konsekuensi. Lalu kita perhatikan term mayor dan term minor. Semua manusia adalah fana. Semua cendekiawan adalah manusia. Semua cendekiawan adalah fana. Kita perhatikan di sini, ya,
posisi yang pertama atau premis mayor, muncul lagi di preposisi ketiga atau konklusi. Sedangkan kata cendekiawan muncul di proposisi kedua, premis minor, dan muncul lagi di proposisi ketiga, konklusi. Karena pada muncul di proposisi pertama, premis mayor, dan proposisi ketiga, konklusi, pada bukan sebagai term mayor. Term mayor. Sedangkan cendekiawan muncul dalam proposisi kedua dan proposisi ketiga. Proposisi kedua, premis minor, proposisi ketiga, konklusi. Maka cendekiawan berkedudukan sebagai term minor. Term minor. Kita dapat melihat, bahkan mungkin dapat menyimpulkan, bila predikat muncul di proposisi pertama, premis mayor, dan proposisi ketiga, konklusi, maka predikat tersebut berkedudukan sebagai term mayor. Sedangkan subjek muncul dalam proposisi kedua, premis minor, dan proposisi ketiga, konklusi. Dalam hal ini, cendekiawan ini, subjek, contoh cendekiawan, berkedudukan sebagai term minor. Lalu, yang keempat, terminus medius. Semua manusia adalah fana, semua cendekiawan adalah manusia, semua cendekiawan adalah fana. Kita lihat, manusia dalam proposisi yang pertama, premis mayor, dan dalam proposisi yang kedua, premis minor. Dalam proposisi yang pertama, dia berkedudukan sebagai subjek. Dalam proposisi yang kedua, ia berkedudukan sebagai predikat. Dan manusia tidak muncul dalam proposisi ketiga. Maka manusia merupakan terminus medius, term tengah, atau disingkat M. Nah, sekarang kita coba mengerjakan latihan mengidentifikasikan premis mayor, premis minor, dan konklusi, antecedents dan consequence, term mayor, term minor, dan term tengah dari beberapa silogisme berikut ini. Soal yang pertama, semua manusia adalah berakal budi. Semua mahasiswa adalah manusia. Semua mahasiswa adalah berakal budi. Silakan diidentifikasikan silogisme tersebut. Mana saja yang berkedudukan sebagai premis mayor, premis minor, konklusi, antecedents dan consequence, term mayor dan term minor, serta term tengah. Dan juga dalam contoh latihan berikutnya, sebuah sarjana adalah lulusan perguruan tinggi. Anton adalah bukan lulusan perguruan tinggi. Anton adalah bukan sarjana. Ada contoh soal berikutnya, semua guru adalah pendidik. Semua guru adalah manusia. Sebagian manusia adalah pendidik. Soal berikut, semua filsuf adalah pemikir. Semua pemikir adalah cendekiawan. Sebagian cendekiawan adalah filsuf.
sambil memperhatikan pengertian-pengertian dari berbagai istilah dalam silogisme, dan dipersilakan untuk mengerjakan soal-soal pelatihan ini. Selamat belajar, selamat belajar, selamat menikmati. Ya.